Halo semua, selamat datang kembali di channel Blessing Science. Di video kali ini kita akan membahas masih mengenai pengenalan ilmu kimia, tetapi bagian 2-nya. Yang lalu, kita sudah bahas pengenalan ilmu kimia bagian yang pertama, yaitu tentang materi dan energi. Di bagian yang pertama kita sudah bahas mengenai apa itu ilmu kimia, apa itu materi, bagaimana wujud materi, bagaimana perubahan materi, bagaimana sifat materi, bagaimana klasifikasi materi, dan kita sudah bahas mengenai apa itu energi. Dan secara umum terbagi atas energi kinetik dan energi potensial. Itu sudah kita bahas di bagian yang pertama. Nah, di bagian yang kedua ini, kita akan membahas mengenai kadar zat dalam campuran. Di video yang bagian pertama kita sudah bahas bahwa materi itu kan terbagi atas 2 secara umum, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Kemudian yang membedakan keduanya adalah kalau zat itu komposisi komponen-komponen penyusunnya itu tetap, sedangkan kalau dalam campuran komposisi komponen-komponen penyusunnya itu bisa berubah-ubah. Ya kan? Sehingga karena berubah-ubah itulah maka kita dapat menentukan kadar zatnya yang menyusun campuran tersebut. Dan itu akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya bagian yang pertama, bahwa yang membedakan zat tunggal dan campuran itu kalau zat tunggal komposisi penyusunnya tetap, sedangkan kalau campuran komposisi penyusun dari campuran itu tidak tetap. Artinya bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, susunan atau komposisi zat yang menyusun campuran tersebut dapat kita nyatakan dalam kadar zat atau konsentrasi zat atau kandungan zat yang membentuk campuran tersebut. Nah, pengertian dari kadar zat dalam campuran itu kita bisa definisikan sebagai ukuran angka banding suatu zat terhadap keseluruhan total zat yang menyusun campuran tersebut. Jadi misalkan kalau suatu campuran terdiri atas zat A dan zat B, kita bisa tentukan kadar dari zat A dalam campuran zat A dan zat B tersebut. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi angka banding antara zat penyusun, salah satu zat penyusun dengan keseluruhan total zat-zat penyusun dari campuran tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, kadar zat dalam campuran atau konsentrasi zat dalam campuran bisa kita nyatakan dalam berbagai macam bisa katakan istilah besaran dan satuan berikut ini. Ya. Ada yang namanya satuan persen massa, persen volume, persen massa per volume, part per million atau bahasa Indonesianya bagian per juta, dan part per billion atau bahasa Indonesia bagian per miliar. Ada juga bisa nyatakan dalam besaran satuan molaritas, normalitas, molalitas, fraksi mol, dan jumlah mol. Molaritas kan satuannya molar. Normalitas satuannya ini N, molaritas M kecil, fraksi mol dan mol kan satuannya mol. Jadi kira-kira seperti itu. Tetapi yang perlu ditandai teman-teman, yang akan kita bahas dalam video kali ini hanya yang ini sebelah kiri. Itu yang bisa dikatakan satuan fisikanya. Gitu, besaran satuan fisikanya. Sedangkan kalau yang ini adalah satuan kimia, nanti kita akan bahas di bab sendiri, yaitu bab stoikiometri. Oke, jadi yang akan kita bahas dalam video ini adalah hanya yang ini, yang di sebelah kiri, yang warna-warni ini. Sedangkan yang di sebelah kanan ini nanti akan kita bahas di bab sendiri, yaitu bab stoikiometri. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Kita akan bahas dulu satu persatu apa itu persen massa, apa itu persen volume, dan seterusnya di slide selanjutnya. Nah, kita mulai dulu dari pengertian atau definisi dari persen massa itu apa sih? Kan seperti itu. Jadi sebenarnya
namanya persen ya, kita kan sudah pelajari dari sejak SMA juga bahwa persen itu satuannya ya persen, seperti ini kan. Persen satuannya. Nah, tapi kenapa ada persen massa, ada persen volume? Itu sebenarnya hanya untuk membedakan. Gitu ya, tapi semua satuannya sama dalam persen. Tapi kenapa ini misalkan ditulis persen M per M? Baru yang tadi sebelumnya persen volume ada persen V per V yang ini. Baru kenapa kok ada persen M per V seperti itu. Nah, itu maksudnya untuk membedakan. Kalau M per M berarti massa. Kalau V per V berarti volume dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga jangan bingung. Oke? Nah, kita mulai dulu penjelasan mengenai persen massa atau persen M per M. Jadi M per M ini maksudnya penjelasan tambahan, tapi satuannya sama persen ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, persen massa itu apa? Nah, jadi persen massa itu menyatakan banyaknya gram zat dalam 100 gram campuran. Banyaknya gram zat dalam 100 gram total campuran itu. Oke. Nah, kenapa dinyatakan 100 gram? Ini kan ditanya persen. Jadi, perbandingannya kayak kalau 100% yaitu 100 gram. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak selalu berlaku juga 100 gram. Ada kan campuran misalkan lebih dari 100 gram. Iya kan? Jadi ini seperti itu kira-kira penggambarannya. Dan yang perlu ditandai juga, tidak juga selalu dalam gram ya. Intinya bisa juga kita nyatakan dalam kilogram, miligram. Intinya satuan-satuan yang menyatakan besaran massa bisa kita bandingkan. Angka bandingnya gitu. Tapi yang umum, seperti yang saya sudah jelaskan di bab yang pertama, gram, kenapa pakai gram? Karena satuan gram yang lebih umum atau populer digunakan di ilmu kimia daripada satuan SI dari massa sendiri, yaitu kilogram. Jadi kimia lebih umum digunakan gram daripada kilogram. Tapi bukan berarti kita menggunakan kilogram nggak bisa. Gitu ya, jadi kalau kita gunakan kilogram, definisinya bisa menjadi banyaknya kilogram zat dalam 100 kilogram campuran. Bisa juga seperti itu. Atau kalau kita pakai miligram, banyaknya miligram zat dalam 100 miligram campuran. Bisa juga. Jadi intinya yang kita bandingkan satuannya harus sama. Kalau gram ya dengan gram, miligram dengan miligram, kilogram dengan kilogram. Jangan sampai berbeda. Yang dibandingkan adalah misalnya gram dengan kilogram ya. Kira-kira seperti itu, jangan seperti itu. Tapi kita sepakat saja karena yang umum di satuan yang digunakan di kimia itu gram, ya kita gunakan gram saja. Tapi nanti bisa juga soalnya ditanyakan satuan yang lain. Jadi kalian tinggal lihat tergantung soalnya nanti kalau kalian latihan soal atau ujian. Kira-kira seperti itu. Intinya, apa itu persen massa? Menyatakan banyaknya gram zat yang terkandung dalam 100 gram campuran. Kenapa 100 gram? Ya karena kan ini persen. Jadi anggap kalau 100% yaitu 100 gram. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita rumuskan, ya jadi seperti ini kira-kira rumusnya. Persen massa sama dengan massa zat dalam gram dibagi dengan massa keseluruhan zat yang berbentuk campuran dalam gram juga dikali 100%. Nanti dapat satuannya kan dalam persen. Kira-kira seperti itu. Oke, mudah kan ya? Jadi misalkan ketika dinyatakan terdapat larutan 15% garam dalam air, itu artinya dalam 100 gram larutan garam terdapat 15 gram garam. Oke? Kira-kira seperti itu, mudah kan ya? Karena 100% dianggap 100 gram toh. Jadi kalau 15% berarti ada 15 gram. Jadi kalau ada larutan 15% garam dalam air, berarti kan komponen zatnya adalah garam dicampurkan dalam air membentuk larutan garam. Dan konsentrasinya atau kadarnya 15%. Berarti dalam 100 gram larutan garam, kandungan garamnya itu sebanyak 15 gram. Oke? Jadi kira-kira seperti itu pembahasannya. Semoga dapat dipahami, kita lanjut. Tadi persen massa sudah, sekarang kita masuk pembahasan persen volume. Nah, sama. Seperti persen massa, persen volume juga satuannya persen sebenarnya. Tapi kenapa
digunakan tambahan keterangan V per V untuk membedakan dengan persen massa karena ini persen volume gitu kan ya. Jadi satuannya ditulis persen V per V. Maksudnya V per V itu volume gitu ya. Volume dibagi volume gitu. Nah, jadi pengertian dari persen volume apa atau persen V per V? Jadi sama mirip kayak persen massa ya, tapi ini menyatakan banyaknya volume. Jadi banyaknya mililiter zat terlarut di dalam 100 ml larutan. Kita kan sudah belajar bahwa larutan itu kan jenis dari campuran homogen. Jadi dalam larutan pasti ada namanya zat terlarut dan ada pelarut, ya kan? Jadi persen volume itu menyatakan banyaknya mililiter zat terlarut yang terkandung dalam 100 ml larutan. Oke, jadi 100 ml itu dianggap 100%. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat persamaannya menjadi sama seperti persen massa kan, cuma ini kalau massa ya massa, kalau ini volume. Jadi persamaannya menjadi volume zat terlarut dibagi dengan keseluruhan volume dari larutan kali 100%. Dan ingat, sama seperti massa, kita juga bisa menggunakan satuan yang lain, bukan hanya mililiter. Kita bisa gunakan liter, ya kan? Jadi intinya satuan yang menyatakan volume yang lain bisa kita gunakan, tapi ingat yang dibandingkan volume zat terlarut dan volume larutannya itu harus sama. Jadi kalau mililiter harus dengan mililiter, liter harus dengan liter, dan lain sebagainya. Intinya satuan-satuan yang menyatakan volume. Oke, jadi misalkan jika dinyatakan terdapat larutan alkohol 60%, artinya dalam tiap 100 ml larutan alkohol terdapat 60 ml alkohol murni. Jadi kan kalau berbicara larutan alkohol, berarti itu adalah campuran antara alkohol murni dengan air, membentuk larutan alkohol. Jadi kalau diketahui larutan alkohol 60%, berarti jika kita andaikan 100% itu 100 ml larutan alkohol, maka sudah pasti terdapat 60 ml alkohol murni. Oke, jadi kira-kira seperti itu dan sangat mudah, ya kan? Jadi intinya juga yang membedakan persen volume dan persen massa, ya kalau massa yang dibagikan dalam satuan massa, gram dalam gram, ya kan? Ya kalau volume biasanya dalam wujud cair ya, mililiter dalam mililiter, seperti itu yang membedakan. Oke, jadi kalau persen massa bisa campurnya dalam bentuk wujud padat yang tercampur dalam wujud cair. Kalau persen massa, kalau persen volume itu sudah pasti wujud kebanyakan wujud cair yang tercampur dalam wujud cair. Itu biasanya kalau volume, ya kan? Kalau persen massa bisa padat campur cair. Kalau persen massa, kalau persen volume itu sudah pasti kebanyakan kasusnya cair campur cair. Itu jadi wujud cair bercampur dengan wujud cair membentuk campuran larutan. Kalau persen massa wujud padat bercampur dengan wujud cair membentuk campuran. Kira-kira seperti biasanya, tapi tidak juga selalu berlaku seperti itu. Oke, persen massa bisa juga cair dengan cair. Oke, tapi kalau volume biasanya seperti itu ya. Kalau volume biasanya seperti itu, cair campur dengan cair. Oke, jadi kira-kira dapat dipahami. Sekarang kita lanjut. Persen massa per volume atau persen M per V, ya sama juga sebenarnya seperti persen massa dan persen volume. Tapi ini yang dibandingkan adalah massa dengan volume. Kalau persen massa dengan massa, persen volume dengan volume. Kalau persen massa per volume dari namanya sudah jelas ya, berarti yang dibandingkan massa dan volume. Oke, seperti itu. Jadi pengertiannya apa? Pengertiannya banyaknya gram zat terlarut dalam 100 ml larutan. Oke, jadi itu yang membedakan. Tapi prinsipnya semua sama yang dibandingkan sebenarnya kan ya. Banyaknya gram zat terlarut dalam 100 ml larutan. Oke. Tapi sebenarnya bukan sekali lagi saya jelaskan atau ingatkan, sebenarnya tidak harus selalu gram dalam mililiter ya, bisa juga kilogram dalam liter, bisa juga. Gitu ya, tapi ini yang umum.
yang umum seperti ini. Oke, dibandingkan antara gram zat terlarut dalam 100 ml larutan. Sehingga persamaannya jadi seperti apa? Ya seperti ini. Jadi massa zat terlarut dalam gram, biasanya umumnya dalam gram, dibagi dengan volume larutan dalam mililiter dikali 100%. Itu yang membedakan persen massa per volume dengan persen massa dan persen volume. Jadi, misalkan contoh, terdapat larutan 25% gula dalam air. Jadi kan zat terlarutnya gula, pelarutnya ini air, membentuk larutan gula. Jadi kalau ada 25%, berarti dalam 100 ml larutan gula, kandungan gulanya itu ada 25 gram. Kira-kira seperti itu. Mudah kan ya? Sangat mudah. Oke? Sekarang kita lanjut. Part per million atau ppm atau bahasa Indonesianya, kalau kalian lihat di buku-buku yang lain suka pakai istilah bahasa Indonesia. Bagian per juta atau BPJ itu sama. Jadi kalau kalian lihat di buku atau di sumber yang lain ada ppm, terus ada yang pakai BPJ, itu sama sebenarnya maksudnya. Satuan yang menyatakan satuan yang sama. Jadi hanya beda bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi jangan bingung. Oke? Apa ini part per million? Apa ini bagian per juta? Apa ini ppm? Apa ini BPJ? Nah, prinsipnya sama aja sama kayak persen massa, persen volume, persen massa per volume. Jadi, tapi hanya beda pengalinya. Jadi kalau persen kan itu dikali 100%. Tapi kalau part per million ini dikali sejuta atau 10/6. Gitu, bedanya itu. Tapi yang dibandingkan sama, massa zat dibandingkan massa campuran atau volume zat dibandingkan volume campuran. Jadi pengertian part per million atau bagian per juta itu apa? Jadi menyatakan banyaknya gram zat dalam 1 juta gram campuran atau 10/6 ya. Atau banyaknya mililiter zat terlarut dalam 1 juta atau 10/6 mililiter larutan. Jadi ini part per million ini bisa menyatakan dalam bentuk massa, bisa juga dalam bentuk volume. Oke, jadi persamaannya sama kan, mirip nih. Kalau yang persen massa maupun persen volume ini kan yang dikalikan 100%. Tapi kalau ppm dikalikan 1 juta atau 10/6. Tapi yang dibandingkan sama, massa zat dibagi dengan massa keseluruhan total campuran dikali 10/6. Itu yang untuk massa. Untuk volume ya sama. Volume dari zat terlarut dibagi dengan keseluruhan volume dari campuran atau larutan dikali 10/6 atau 1 juta. Itu yang membedakan ppm dengan persen. Oke. Nah, kemudian kenapa sih harus ada satuan ppm ini? Jadi sebenarnya seperti yang saya sudah katakan tadi, ppm itu sama sebenarnya dengan persen massa maupun persen volume. Tapi kenapa harus ada ppm? Nah, ppm itu biasanya digunakan untuk menghindari angka yang terlalu kecil jika kadar suatu zat dalam campuran itu kita nyatakan dalam persen massa atau persen volume. Gitu. Kan itu kan misalkan contoh persen massanya 0,000001. Itu kan apa ya? Kayak repot gitu ya, harus nyatakan dalam bentuk nilai yang terlalu kecil seperti itu. Nah, untuk menghindari angka yang terlalu kecil seperti itu, maka kita nyatakan dalam bentuk ppm. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini ada rumus yang lain yang perlu kalian ingat juga yang bisa berguna. Ketika kita ingin menyatakan ppm dalam satuan ppm dan sudah diketahui nilai dalam bentuk persen massanya, ya kalikan saja dengan 10/6. Oke, atau kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Ketika kita ingin konversi dari persen ke ppm atau sebaliknya dari ppm ke persen, gunakan persamaan ini. Jadi nilai dari persen zat bisa persen massa atau persen volume per 10/2 karena 100 kan, 100% kan. 10/2 kan 100. Sama dengan nilai dari ppm zat yang diketahui dibagi dengan 10/6 atau sejuta. Jadi kita tinggal operasi matematika di sini kan bisa dapat. Yang ditanya apa? Tergantung yang ditanya apakah persen ke ppm atau konversi ppm ke persen. Kayak seperti itu. Jadi persamaan-persamaan ini bisa membantu juga. Ya kan? Jadi, misalkan ada contoh kadar CO2 dalam udara bersih. Jadi zatnya itu CO2,
dan udara bersih itu adalah campurannya. Ya kan? Jadi terdapat kadar CO2 dalam udara bersih adalah 318 ppm. Itu artinya 318 ppm ini artinya di dalam sejuta atau 10⁻⁶ liter udara bersih akan terdapat atau terkandung 318 liter gas CO2. Oke. Ini contohnya liter, bisa juga dalam mililiter. Jadi 318 ppm bisa juga artinya dalam 10⁻⁶ atau 1 juta mililiter udara bersih terkandung atau terdapat sebanyak 318 mililiter gas CO2. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut. Bagian yang terakhir yang akan dibahas itu part per billion atau ppb, atau bahasa Indonesia lah bagian per miliar atau ppm. Oke. Nah, apa itu part per million? Apa bedanya dengan ppb atau part per million? Ya, jadi hanya beda nilainya saja. Jadi kalau part per million atau ppm itu sejuta, kalau part per billion itu semiliar atau 10⁻⁹. Prinsipnya sama. Jadi ppb itu apa? Menyatakan banyaknya gram zat dalam semiliar atau 10⁻⁹ gram campuran, atau menyatakan banyaknya mililiter zat terlarut dalam semiliar atau 10⁻⁹ mililiter larutan. Oke, jadi itu yang membedakan antara ppm dan ppb. Oke, jadi sorry ini salah cetak ya, harusnya ppb. Oke, jadi itu harap diingat, saya salah sudah lupa memperbaiki. Di intinya ini ppm maksudnya ppb ya. Ini juga ppm maksudnya ppb. Jadi rumus dari ppb adalah massa zat dibagi dengan massa campuran dikali 10⁻⁹. Kalau ppm 10⁻⁶ atau sejuta, ini dikali 10⁻⁹ atau semiliar, 1 miliar. Gitu pula bisa juga nyatakan dalam volume zat terlarut dibagi dengan volume keseluruhan campuran atau larutan dikali 10⁻⁹ atau semiliar. Oke? Nah, kemudian sama juga seperti ppm, ppb juga ada, satuan ppb juga itu ada untuk menyatakan untuk menghindari penggunaan angka yang terlalu kecil jika kadar zatnya dalam campuran nyatakan dalam persen massa atau persen volume. Oke, jadi sama seperti ppm, tapi ppb lebih besar lagi yang dikalikan pengalinya. Kalau ppm dikali sejuta, kalau ppb dikali 1 miliar. Jadi ini untuk nilai kadar zat dalam campuran yang jauh lebih kecil lagi. Makanya harus dikalikan lebih besar lagi supaya nilainya tidak terlalu terlihat kecil gitu. Makanya nyatakan dalam kalau nak ppm, ppb seperti itu. Jadi sama persamaan juga yang perlu diingat, kalau ppm tadi kan kali 10⁻⁶. Kalau ini sama persen, kalau ingin konversi dari persen massa ke ppb, ya kalikan saja nilai dari persen massa yang diketahui dikali 10⁻⁹. Itu juga hal yang sama berlaku untuk persen volume. Kalikan saja langsung dengan 10⁻⁹, berarti itu sudah dikonversi menjadi ppb. Atau kita bisa gunakan persamaan yang ini, yang juga bisa membantu. Kita bisa konversi ya, bolak-balik antara persen ke ppm, ppm ke ppb, atau sebaliknya ppb ke ppm, ppm ke persen, atau ppb langsung ke persen, atau persen langsung ke ppb. Jadi intinya bisa dikonversi antara 3 satuan ini pakai persamaan ini. Oke, jadi persen massa atau persen volume zat yang diketahui kita bagi dengan 10⁻², karena dalam satuan persen kan, karena dalam persen kan, jadi 100 kan, jadi 10⁻², sama dengan nilai dari ppm zat dibagi 10⁻⁶ atau sejuta, sama dengan juga nilai dari ppb zat dibagi dengan 10⁻⁹ atau 1 miliar. Atau bisa juga pakai persamaan ini. Jika kita ingin konversi dari ppm ke ppb, ya kalikan saja ppm yang diketahui, nilai ppm yang sudah diketahui langsung kali 1000. Ya kan, karena kan 10⁻⁶ menjadi dengan 10⁻⁹ beda 1000, ya kan? Atau sebaliknya,
Jika diketahui PPP terus kita mengkonversi ke ppm, dibagi saja nilai dari PPP, kita bagi saja dengan 1000. Oke, jadi kira-kira ini persamaan-persamaan yang perlu diingat dan semoga dapat bermanfaat gitu ya. Oke. Nah, kira-kira itu pembahasannya. Untuk lebih memahami materi ini, kita akan masuk dalam pembahasan contoh soal. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Pembahasannya belum ada di dalam slide. Jadi ini ada kira-kira ada 10 soal yang membahas mengenai apa yang sudah kita bahas tadi. Persen massa, persen volume, persen massa per volume, ppm, dan ppb. Jadi dalam soal-soal ini yang ada jumlahnya ada 10, akan ditanyakan kelima hal yang tadi sudah kita bahas. Nah, nanti saya akan bahasnya ini satu persatu mulai dari nomor 1 sampai nomor 10 di bagian video selanjutnya. Oke, saat ini kita masuk dalam pembahasan contoh-contoh soal yang sudah saya tunjukkan di slide sebelumnya tadi. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Saya langsung kepada yang diketahui apa. Silakan baca soalnya yang soal nomor 1. Apa yang diketahui di soal nomor 1? Jadi, kita analisis dulu soalnya ya. Kalau dilihat dari soalnya, ini ada 30 gram gula. 30 gram gula. Jadi zat terlarutnya ini gula. Dilarutkan atau dicampurkan dalam 120 gram air. Air ini adalah pelarutnya. Ketika gula dicampurkan dengan air, maka akan membentuk larutan gula. Ya kan? Ketika gula dicampurkan dengan air, maka akan membentuk larutan gula. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa persen massa ya dalam hal ini. Berapa persen massa dari larutan gula. Jadi maksudnya berapa sih kadar dari zat terlarut gula yang terkandung dalam larutan gula tersebut? Berapa persen? Oke, jadi kira-kira yang ditanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawabnya? Kita tuliskan dulu persamaan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Jadi untuk menentukan persen massa, anggap saja saya tulis persen M per M ya. Itu kan sama dengan hasil bagi angka banding antara massa dari zat terlarut, dalam hal ini gula, ya kan, dibagi dengan massa dari larutan atau campuran larutan gula. Dalam hal ini kan penjumlahan antara massa dari gula ditambah dengan massa dari air, ya kan? Terus kita kalikan 100%. Karena larutan gula kan terdiri atas gula, campuran gula dan air. Nah, jika sudah seperti ini, ya sudah, kita langsung selesaikan saja. Massa dari gula yaitu 30 gram dibagi dengan massa dari larutan gula, berarti kita jumlahkan massa gula dan massa air, ya kan? Karena gula dan air dicampurkan membentuk larutan gula. Berarti massa dari gula adalah 30 gram juga, sama seperti di atas, ditambah dengan massa dari air 120 gram dikali 100%. Oke? Jadi itu yang perlu diingat. Jangan sampai Anda hanya membagi 30 gram dibagi dengan 120 gram air. Salah itu ya. Yang harus diperhitungkan adalah massa keseluruhan dari larutan gula, yaitu massa gula ditambah dengan massa air, yaitu komponen penyusunnya. Oke, jika sudah seperti ini ya selesaikan saja secara matematis. 30 gram berarti dibagi 30 sampai 120. 150 gram kali 100%. Dari sini kita tinggal hitung pakai kalkulator saja supaya mudah kan. Hasil akhirnya akan didapat 20%. Oke, jadi 20% ini sebenarnya menyatakan
kandungan gula dalam larutan air jika dinyatakan dalam persen, yaitu 20%. Oke, jadi ternyata larutan gula dengan massa 150 gram, ya kan, terkandung 20% gula. Nomor 2 yang diketahui apa? Jadi nomor 2 itu katanya ada campuran, yaitu sirup, ya kan? Dan sudah diketahui kadar dari campuran sirup tersebut. Jadi kandungan gula dalam sirup tersebut sudah diketahui persentasenya, yaitu 40% massa, ya, 40% m/m. Oke. Nah, kemudian apalagi diketahui? Ternyata massa dari campuran tersebut, dalam hal ini sirup, ada 80 gram sirup. Oke. Jadi 40% ini adalah kandungan gula dalam sirup sebesar 40%, sedangkan 800 gram ini adalah massa dari sirup itu sendiri, yaitu massa dari campuran. Ya kan? Yang ditanya adalah apa? Massa dari gula. Ya kan? Massa dari gula berapa gram? Oke. Nah, bagaimana kita selesaikan soal ini? Ya kan? Jawab. Tuliskan seperti biasa persamaannya, yaitu persen massa sama dengan massa dari zat, dalam hal ini gula, dibagi massa dari campuran, dalam hal ini soal ini adalah sirup, dikali 100%. Ya kan? Ya, yang ditanya di soal ini adalah apa? Yang ini kan? Massa gula berapa? Itu kan yang ditanya. Nanti kita masukkan, kan sudah diketahui persen m/m-nya 40%. Sama dengan massa dari gula dibagi massa dari sirup, yaitu ini 800 gram dikali 100%. Ya kan? Nah, karena ini sudah 40%, sebenarnya kita nggak perlu tulis lagi yang ini kan, karena ini sudah menyatakan dalam persen. Berarti langsung saja 40% kan itu 40 per 100, sorry, 40 per 100 sama dengan massa gula per 800 gram. Ya kan? Berarti massa gula berapa? Ya tinggal operasi matematis ya. Saya yakin Anda sudah tahu cara menyelesaikannya, tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Jadi tinggal kita operasi matematis di sini. Berarti akan jadi massa gula sama dengan 40 per 100, langsung saja dikalikan dengan 800 gram. Ya kan? 40 per 100 yang ini kita langsung kalikan dengan ini, 800 gram. Hasil akhirnya adalah 320 gram gula. Oke. Jadi ternyata massa gula yang terkandung dalam 800 gram sirup itu adalah sebanyak 320 gram. Oke. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Baca soalnya, kita langsung identifikasi apa yang diketahui. Jadi dalam soal nomor 3 itu ternyata yang diketahui adalah ada massa dari garam. Massa dari garam itu sebanyak 60 gram. Kemudian kadar dari larutan garam katanya, kadar dari larutan garam, saya singkat LAR saja ya, larutan garam itu 15% massa. Ya kan? Ini kan 15% itu maksudnya kandungan garam dalam larutan garam kan maksudnya.
Nah, yang ditanyakan adalah berapa massa dari air yang adalah pelarutnya. Jadi kan gram ini adalah zat terlarutnya, air ini adalah pelarutnya. Garam tambah air akan membentuk larutan garam. Dan konsentrasinya ternyata 15%. Kan seperti itu. Karena bagaimana kita selesaikan? Seperti biasa ya, tuliskan dulu persamaannya. Persen M per M atau persen massa sama dengan massa dari zat, dalam hal ini garam, dibagi massa dari larutan garam sebagai campurannya. Dalam hal ini penjumlahan antara massa garam tambah massa, saya singkat M saja ya supaya tidak terlalu panjang, air dikali 100%. Yang mau ditanyakan yang ini, massa air, ya kan? Nah, bagaimana kita melanjutkan persamaan ini? Masukkan yang sudah diketahui, yaitu 15% kan? 15% sama dengan massa dari garam, yaitu 60 gram. 60 gram dibagi massa dari larutan garam, ya kan? Larutan garam kan gabungan dari massa garam tambah massa air. Berarti M garam itu kan 60 gram ditambah M air yang kita belum tahu, yang ditanya, dikali 100%. Nah, karena sudah dinyatakan dalam 15%, berarti kan ini kita tidak perlu tulis lagi, ya kan? Karena sudah dinyatakan dalam 15%. Berarti penyelesaiannya adalah 15%, kan itu sama dengan 15 per 100. Sama dengan 60 per 60 tambah M air. Ya kan? Di sini kita bisa kali silang ya, seperti ini. Jadi 15 dikali 60 tambah M air sama dengan 60 dikali 100, ya kan? 15 kali 60 itu 900 tambah 15 M air atau massa air sama dengan 6000, ya kan? Kemudian ini 900 bisa pindah ruas ke sini kan? Ke sini dia. Jadi 15 kali M air sama dengan 6000 dikurang 900, ya kan? Sehingga M air sama dengan 5100 dibagi 15, ya kan? Ini terlalu kecil, mungkin saya langsung saja ke sini ya. Jadi ini anggap saya pindah ke sini. Maaf, tempat menulisnya memang terlalu kecil. Jadi 15 M air sama dengan 6000 kurang 900, sehingga M air sama dengan 6000 kurang 900 kan 5100 dibagi dengan 15. Berarti massa darah air sama dengan, tinggal hitung saja pakai kalkulator ya, lebih gampang, 340 gram air. Oke, jadi ternyata dalam larutan garam dengan kadar 15% terdapat kandungan garam 60 gram dan kandungan airnya 340 gram. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Apa yang diketahui? Silakan lihat soalnya. Yang diketahui adalah volume. Ya, jadi ini kalau lihat dari soal sudah masuk persen volume ya. Jadi sudah masuk dalam pembahasan persen volume. Jadi kalau lihat dari soal yang diketahui itu adalah volume, saya singkat saja V ya. Volume dari cuka murni itu adalah 20 liter. Nah, di sini pakai satuan liter. Tidak masalah, tidak selalu harus mililiter ya. Di soal ini ternyata yang digunakan satuan liter, jadi tidak masalah. Kemudian apalagi diketahui? Yang diketahui kadar dari cuka juga. Kadar dari cuka dalam larutan cuka itu 5%, persen volume ya.
Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah V dari air. Volume dari air berapa? Oke. Nah, bagaimana kita menjawab soal ini? Mudah ya. Kita tuliskan dulu lah. Persen volumenya sama dengan volume dari zat dibagi volume dari larutan. Zat ini dalam hal ini cuka ya. Dan larutan dalam hal ini larutan cuka. Dimana larutan cuka adalah gabungan dari volume dari cuka ditambah volume dari air, ya kan? Jadi kita bisa tuliskan kira-kira seperti ini. Volume dari cuka ditambah volume dari air dikali 100%, ya kan? Kira seperti itu. Sekarang tinggal masukkan saja yang diketahui. Ini kan sudah diketahui kadarnya 5%. Sama dengan volume dari cuka 20 liter dibagi volume dari larutan cuka yang adalah gabungan dari volume cuka tambah volume air. Volume cuka sudah diketahui 20 liter tambah V air. Itu yang ditanya kan, yang kita belum ketahui, kali 100%. Nah ingat, karena ini sudah dinyatakan dalam persen, berarti ini tidak perlu lagi kan. Jadi 5% itu sama dengan 5/100, sama dengan 20/20 tambah V air. 20 liter maksudnya ini ya. 20 liter per 20 liter tambah V air. Berarti V airnya berapa? Selesaikan saja secara matematis, ya kan? Berarti kita bisa kali silang ini. Yang ini saya pindahkan saja ya. Saya pindah ke sini. Jadi ini dikali silang bisa. Di 5 dikali 20 tambah V air sama dengan 20 kali 100 itu 2000. Ya kan? 5 kali 20 itu 100 tambah 5 V air sama dengan 2000. Sehingga V airnya sama dengan 2000 dikurang 100 kan, pindah ruas, dibagi dengan 5. Hasil akhirnya gunakan saja kalkulator supaya cepat, 380 liter air. Oke. Jadi ternyata larutan cuka dengan kadar 5% itu mengandung volume cuka 20 liter dan volume airnya 180 liter. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 5. Lihat soal nomor 5. Apa yang diketahui di situ? Diketahui kalau kita baca soal ya, itu kadar alkohol sudah diketahui. Jadi kadar larutan alkohol %. Jadi 70% ini kan maksudnya kandungan alkohol dalam larutan alkohol 70%. Kemudian volume dari larutan alkohol itu 120 ml. Yang ditanya itu adalah berapakah volume dari alkohol murni? Ya kan? Berapa volume dari alkohol murni? Nah, cara menjawabnya mudah. Tuliskan dulu lah persamaannya. Persen V per V sama dengan volume dari zat, dalam hal ini alkohol, dibagi volume dari larutan alkohol. Dimana itu merupakan volume dari alkohol tambah volume dari air dikali 100%. Nah, persentasenya kadarnya kita sudah tahu, yaitu 70%, sama dengan V alkohol yang ditanya ya, yang ingin kita tanyakan berapa, dibagi V larutan yang merupakan gabungan dari volume alkohol dan volume air, yaitu totalnya 120 ml.
kali 100%. Karena ini sudah diketahui dalam persen, ya ini tidak perlu tulis lagi kan. Sehingga 70% itu sama dengan 70/100 sama dengan V alkohol dibagi 120 ml. Nah, dari sini kita tinggal operasi matematis yang mudah ya menurut saya. Sehingga V alkohol itu sama dengan, langsung kalikan saja 70/100 dikali 120 ml. Ini kalau dianggap kesatuan ya, kita kali silang seperti ini toh. Jadi V alkohol sama dengan 70/100 kali 120 ml sama dengan hasil akhirnya adalah 84 ml. Jadi volume alkohol murni yang terkandung dalam larutan alkohol 70% itu adalah 84 ml. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6. Oke. Nomor 6 ini coba lihat soalnya. Kalau kita lihat soalnya ini, yang pembahasannya sudah masuk dalam persen massa per volume ya. Dia sudah bukan persen volume per volume lagi, tapi sudah membahas tentang persen massa per volume. Dan yang diketahui adalah ada massa garam. Massa garam itu 25 gram. Ya kan? Massa garam 25 gram. Kemudian yang diketahui yang lain lagi adalah volume dari larutan garam itu 200 ml. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa persen massa per volume garam yang terkandung dalam larutan garam. Oke, kalau seperti ini ya sangat mudah menjawabnya. Tuliskan dulu lah persamaannya kan. Massa zat terlarut dalam hal ini garam dibagi volume dari larutan garam kali 100%, ya kan? Berarti 25 gram dibagi 200 ml dikali 100%. Jawabannya ya sudah, tinggal hitung saja ke kalkulator kan, 12,5%. Oke. Jadi kadar garam dalam larutan garam 200 ml itu adalah 12,5%. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya, mudah. Sangat mudah. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 7. Kalau kita baca soal nomor 7 itu pembahasannya sudah masuk di ppm ya. ppm dan ppb. Ini sudah mulai masuk di pembahasan soal ppm dan ppb. Nah, nomor 7 itu kalau kita baca, kita analisis yang ditanyakan itu yang diketahui dulu lah maksudnya. Jadi yang diketahui di situ ada massa dari campuran ya. Massa dari campuran, di mana campuran itu yang mana? Itu yang sampel kacang tanah. Oke, jadi campurannya di sini dianggap sebagai sampel kacang tanah. Sampel kacang tanah ada sebanyak 1 kg. Ini untuk memudahkan kita juga bisa langsung konversi ke gram ya. Itu 1000 gram. Kemudian yang diketahui yang lain adalah massa dari logam berat. Logam berat Pb atau timbal itu ada 5 gram ya. Nah, kenapa saya konversi dari kilogram ke gram? Supaya sama dengan ini. Ini kan pakai gram.
Tapi kalau Anda dua-dua mau pakai kilogram juga, berarti ini yang dikonversi ke menjadi kilogram. Tapi menurut saya akan lebih mudah kalau kilogram ini kita konversi ke gram saja. Gitu ya, jadi perhitungan sama, mau sama-sama kilogram atau sama-sama gram sama, akan sama hasilnya. Tapi untuk saya lebih suka konversi ke gram saja. Oke? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa konsentrasi, saya anggap saja seperti ini ya. Saya tuliskan saja seperti ini. Berapa konsentrasi atau kadar Pb dalam satuan ppm. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kita tuliskan dulu lah. Kalau lihat dari soalnya, ini pasti ppm dalam massa per massa ya. Dalam massa per massa, bukan volume per volume. Jadi tuliskan ppm sama dengan massa zat, dalam hal ini adalah logam berat Pb, dibagi dengan massa campuran. Dalam hal ini sampel kacang tanah. Dikali 10 pangkat 6 ya. Nah, kemudian massa zat ada berapa? Tadi kan sudah diketahui ini 5 gram. Jadi massa dari logam berat Pb itu 5 gram dibagi dengan massa campuran, dalam hal ini sampel kacang tanah ada berapa banyak? Nih, 1 kilo setara dengan 1000 gram. Berarti dibagi 1000 gram. Kemudian dikali 10 pangkat 6 atau 1 juta. Berarti konsentrasi Pb dalam ppm itu, konsentrasi Pb dalam ppm itu menjadi, selesaikan saja ini perhitungan ini kan, 5/1000 kali 1 juta. Dapatnya hasil akhirnya adalah 5000 ppm. Jadi jangan lupa ya satuan ppm-nya, jangan hanya nyatakan dalam 5000. Semua nilai atau angka itu harus ada satuannya. Jadi kalau Anda hanya tulis 5000, nggak tahu ini 5000 apa, walaupun memang sudah ditulis ini konsentrasi Pb dalam ppm, tapi tetap ppm-nya jangan lupa ditulis sebagai satuannya. Oke, jadi 5000 ppm ini artinya adalah kandungan logam berat Pb dalam 1 kg sampel kacang tanah atau 1000 gram sampel kacang tanah itu adalah 5000 ppm. Oke, kira-kira seperti itu, semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut nomor yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya maksudnya. Nomor 8. Lihat soal nomor 8. Apa yang diketahui? Jadi, yang diketahui di situ adalah kadar dari air raksa. Air raksa kan simbolnya Hg. Saya tuliskan seperti ini dalam kurung ya. Di kimia kalau dalam kurung ini menyatakan konsentrasi itu sama dengan 5 ppm. Jadi tidak boleh melebihi 5 ppm, jadi maksudnya 5 ppm gitu. Oke, nah kemudian apalagi yang diketahui? Volume, V saja ya. Volume dari air, di mana air ini adalah campurannya ya. Jadi kan Hg terkandung dalam air. Gitu ya. Jadi air ini adalah campurannya adalah 1 liter. Kita langsung konversi saja ke mililiter ya, menjadi 1000 mililiter. Oke, kemudian diketahui yang lain adalah massa jenis dari air sebagai campurannya, yaitu 1 gram per mililiter. Kemudian yang ditanya apa? Berapa massa dari air raksa atau massa dari Hg? Kan seperti itu, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita menjawab ini, soal ini? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa kalau ppm kan itu bisa perbandingan massa dengan massa atau volume dengan volume. Tapi kalau kita lihat yang diketahui ini, yang ditanya massa, tapi campuran yang diketahui dalam volume, bukan massa juga.
jadinya bagaimana? Harusnya kan sama massa dengan massa atau volume dengan volume. Nah, disinilah gunanya diketahui massa jenis dari air sebagai campurannya. Jadi kita konversi dulu volume air dalam mililiter, kita konversi dulu jadi dalam gram berapa dengan memanfaatkan massa jenis air yang sudah diketahui ini. Jadi langkah pertama kita rubah dulu massa dari air itu berapa. Jadi langsung kalikan 1000 ml yang ini kita kali dengan massa jenis dari air 1 gram per 1 ml, ya kan? Ini kan nanti coret-coret sehingga 1000 ml ternyata setara dengan 1000 gram. Karena massa jenisnya 1 gram per mililiter. Seperti itu. Ya, jadi ternyata 10.000 ml air sama dengan 1000 gram air. Oke, karena massa jenisnya ternyata 1 gram per mililiter. Gitu ya. Nah, sehingga sudah sama kan? Campurannya sudah dalam satuan gram. Kemudian zat juga ditanyakan dalam satuan gram juga nanti karena massa ya, sama-sama menyatakan besaran massa. Kemudian setelah sudah seperti ini, kita tuliskan persamaannya kan seperti kayak soal sebelumnya adalah massa zat dibagi massa zat dalam hal ini Hg ya, atau air raksa dibagi massa campuran dalam hal ini air kan, karena kan air raksa terkandung dalam air katanya, dalam hal ini air, dikali 10 pangkat 6, sehingga kadar air raksa dalam air sudah diketahui 5 ppm, 5 ppm, ya kan? Kadar air raksa dalam air sudah diketahui yaitu 5 ppm, sehingga kita langsung tulis di sini 5 ppm. Kemudian massa dari zat Hg itulah zat atau dalam hal ini air raksa itu yang ingin kita tanyakan kan? Massa dari Hg dibagi dengan massa dari campuran atau dalam ini air yaitu 1000 gram dikali 10 pangkat 6. Oke. Nah, kemudian karena kita sudah nyatakan dia dalam 5 ppm, berarti ini tidak perlu lagi kan? Karena 5 ppm sebenarnya sama dengan 5 per 10 pangkat 6 kan maksudnya. Jadi ini tidak perlu, sehingga jadinya 5 per 10 pangkat 6 akan sama dengan massa air raksa dibagi dengan 1000 gram, yaitu massa dari air. Sehingga jika sudah seperti ini, kita kali silang saja. 5000 gram sama dengan mHg, saya singkat saja seperti itu, dikali 1.000.000, sehingga mHg nya akan menjadi 5000 gram dibagi 10 pangkat 6 sama dengan 0,005 gram, atau kita bisa salin ke miligram supaya nilainya jadi lebih besar, sama dengan 5 miligram. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk soal nomor 8 ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Sekarang lihat soal nomor 9. Apa sih yang ditanya? Nah, kalau kita melihat soalnya ini jelas diminta untuk konversi dari persen menjadi ppm. Oke, jadi ini soal konversi, ya. Jadi diketahui konsentrasi dari ion kalsium, anggap saja saya tulis seperti ini. Dalam persen itu adalah 0,02%. Ya, kita nggak tahu juga ini dalam persen massa atau persen volume, tapi intinya konsentrasinya 0,02%, ya kan?
Kemudian yang ditanya diminta untuk konversi. Bagaimana kalau nyatakan bagaimana itu konsentrasi ion kalsium jika dinyatakan dalam ppm dan ppb, ya kan? Oke. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya kan? Jadi cara menyelesaikannya kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Persen dari zat dibagi 10 pangkat 2 sama dengan persen, bukan persen ya. ppm dari zat dibagi 10 pangkat 6 atau 1 juta. Persen zat sudah diketahui ini 0,02 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan ppm zat, itu yang ditanya ya, itu konsentrasi ion kalsium dalam ppm dibagi 10 pangkat 6. Nah ini kan kita tinggal kali silang ya, jadinya kan ppm zat dalam hal ini konsentrasi ion kalsium itu sama dengan 0,02 dikali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2. Hasil akhirnya kan Anda bisa hitung sendiri lah ya pakai kalkulator. Hasil akhirnya adalah 200 ppm. Nah ketika sudah diketahui 200 ppm, terus kita mau salin konversi ke ppb, ya kalikan saja. Di ppb sama dengan, kan ada persamaan ppm dikali 1000, ya toh? Dikalikan saja, berarti 200 dikali 1000, dapatnya 200.000 ppb. Oke, jadi kira-kira seperti itu jawabannya, ya. Semoga dapat dipahami. Oke, sekarang kita lanjut. Soal yang terakhir, nomor 10. Coba lihat soal yang nomor 10. Kalau kita lihat soalnya sama juga ya, ini adalah soal konversi. Konversi dari ppm ke persen. Oke, jadi yang diketahui kadar gas CO dalam campuran udara itu adalah 50 ppm. Oke, jadi diketahui kadar gas CO dalam udara ya, dalam campuran udara itu 50 ppm. Kemudian ditanya, ini maksudnya diketahui ya, saya salah tulis, sorry. Oke, kemudian yang ditanya adalah berapa kadar CO di udara jika dinyatakan dalam persen ya, jika dinyatakan dalam persen. Oke, bagaimana menjawab ini? Ya mudah, pakai persamaan yang seperti soal sebelumnya. Jadi kita bisa tulis persen zat per 10 pangkat 2 sama dengan ppm zat per 10 pangkat 6 atau 1 juta. Jadi konsentrasi gas CO dalam udara itu dalam persen ya yang kita tanyakan, zat per 10 pangkat 2 sama dengan ppm zat, yaitu ini 50 ppm dibagi 10 pangkat 6. Nah begini kita tinggal kali silang saja ya. Jadi persen zat dalam hal ini konsentrasi CO ya, dalam hal ini konsentrasi CO itu sama dengan 50 dikali 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 6. Jawaban akhirnya adalah 0,005%. Jadi kandungan CO dalam udara jika dinyatakan dalam persen itu adalah 0,005%. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Dan menurut saya 10 soal yang sudah kita bahas bersama ini sangat mudah
Dan diharapkan ketika setelah ini saya akan memberikan tugas di slide selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pemberian tugas. Ya, tadi kita sudah sama-sama bahas dan pelajari beberapa contoh soal, ya, kira-kira ada 10 contoh soal yang sudah kita bahas dan pelajari bersama, yang membahas tentang persen massa, persen volume, persen massa per volume, ppm dan ppb. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian tugas. Jadi kalau di contoh soal tadi sudah ada 10 nomor, tugas yang ini juga ada sekitar 10 nomor yang harus kalian kerjakan di rumah dan kumpul dengan prosedur yang sama seperti tugas sebelumnya. Oke, jadi ini ada di slide pertama ini ada 4 soal. Ya, jadi caranya untuk kalian bisa melihat soalnya, nanti videonya di pause aja. Ya, di pause sehingga kalian bisa membaca soalnya satu persatu. Ini tugas nomor 5 sampai nomor 7. Ya, nanti di pause ya. Dan ini tugas nomor 8, 9, dan 10. Jadi totalnya semua tugasnya itu ada 10 nomor. Ya, silakan dibaca soalnya apa yang ditanyakan dan kerjakan. Dan setelah kerjakan, kumpul tugasnya. Oke? Jadi semoga video ini dapat dipahami. Sekarang kita akan lanjut pembahasan yang selanjutnya.